Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Syifa Austerlis dari SMP Ita Nikmah. Saya akan mendongeng singkat dari buku berjudul Ranking 1 yang ditulis oleh Sarati. Ranking 1. Namanya Ella. Perempuan yang capek lahir batin hanya untuk memenuhi permintaan papanya. Lebih capek lagi saat kakaknya Gendis pulang ke rumah dari luar kota. Karena papa hanya akan terus membicarakan Gendis yang sukses dan membawa mobil ke rumah. Papa sangat membanggakannya dan membuat Ella iri. Ella juga sangat sibuk dengan rutinitas hariannya yang dipenuhi oleh sana-sini. Jadi, ia tidak punya waktu untuk bersosialisasi dan berakhir hanya punya dua teman bernama Susan dan Tania. Lalu suatu hari, datang siswi pindahan bernama Vera yang bikin Ella sebel banget karena dia bisa menyaingi nilai-nilainya tanpa perlu banyak usaha. Aku sudah mengambil keputusan. Vera menatap Susan dan Tania bergantian. Maksudmu? Tanya Tania. Tentang taruhan melawan Ella. Aku setuju. Vera tersenyum. Yes! Seru Susan girang sambil mengepalkan tangannya. Sebelumnya, Susan terus mendesak Vera agar mau taruhan dengan Ella, menjadi ranking 1. Dan yang menang berhak meminta apapun pada yang kalah. Tapi, dari kemarin ia selalu menolak, dan kini ia berubah pikiran. Ella dengan sombong hati menerima ajakan taruhan Vera, dan yakin ia akan menang. Namun, ketika sampai di rumah, tiba-tiba ia menjadi tidak percaya diri, lalu meminta les tambahan pada papanya. Tapi ditolak mentah-mentah. Papanya memberi kesempatan pada Ella untuk mencari udara segar di luar sana, dan kembali sebelum jam 9 malam agar pikirannya kembali jernih. Di jalan, Ella merasa lapar. Ia mengisi ke rumah makan di pinggir jalan. Lalu, alangkah terkejutnya saat ia melihat Gendis yang sedang mengantar piring dari meja ke meja. Setelah berbicara banyak dengan Gendis, meski harus menunggu jam kerjanya selesai, rupanya semua yang ia ceritakan pada papa hanyalah tipu belaka. Gendis sudah lama dipecat dari pekerjaannya. Rupanya, karena ia tak mahir bersosialisasi. Aku janji, suatu hari aku akan jujur sama papa. Perihal kerjaan dan Pras juga. Janji Gendis pada Ella, dan Pras adalah pacarnya yang meminjamkan mobil padanya. Menemui Gendis yang sedang bekerja di rumah makan membuatnya sangat kepikiran, hingga tidak bisa fokus saat ujian berlangsung. Alhasil, kini ia menempati ranking 2 dan pertamanya ditempati Vera. Beberapa hari setelah pembagian rapot, Vera menagih taruhannya di pesta ulang tahun Susan. Susan meminta Vera untuk menyuruh Ella menyebutkan orang yang disukainya di atas panggung kecil, di depan semua orang. Meski Vera tidak tega, ini menyangkut harga diri, jadi Ella mengungkapkannya. Ia menyebut nama Ivan, mantan Susan. Kini mereka tahu, keadaan menjadi heboh. Susan menghancurkan pesta ulang tahunnya sendiri. Tapi ia tidak masalah. Ella pergi dari tempat itu. Tapi disusul Ivan. Sejak hari itu, mereka makin dekat. Dan Ella bermusuhan dengan Susan. Begitu mengetahui Vera hanya disuruh olehnya. Suatu hari, saat Ella sampai di rumah, rumahnya berantakan. Ella berfirasat kuat bahwa Gendis sudah mengatakannya pada papa. Dan benar saja, Gendis bercerita pada adiknya. Jangan jadi kayak kakak ya, kamu harus belajar bersosialisasi dari sekarang. Karena bukan nilai aja yang penting. Andai waktu bisa berputar, kakak mau memperbaiki semuanya. Masih melekat ucapan Gendis, kebetulan Ivan meminta Ella untuk menjadi partner MC di acara sekolah. Aku? Tanyanya sambil menunjuk dirinya sendiri. Iya, kemarin aja di pesta berhasil bikin mereka heboh kan? Itu beda. Tapi akhirnya Ella menjadi MC bersama Ivan. Ella meminta papanya untuk datang saat acara berlangsung. Tapi tak digubris apapun. Tapi ternyata dari belakang panggung Ella dapat melihat papanya. Air matanya terbendung. Aku lihat papa, ucap Ella singkat. Ivan meyakinkan Ella. Tetap fokus lah. Acara berlangsung dengan baik. Dan saat selesai, Ella langsung berlari ke pelukan papanya. Aku gak nyangka papa beneran datang. Setelah dikejutkan dengan kehadirannya,
Ella dikejutkan pula dengan kalimat selanjutnya. Sekarang, temenin papa fitting gaun buat kakakmu yuk.